Induk dinosaurus ini sedang memberi makan anak-anaknya. Anak-anaknya mulai memperjuangkannya. Hanya satu yang tidak bisa masuk, namanya Paige. Karena dia yang terkecil, ia telah dipandang rendah oleh saudara-saudaranya sejak ia lahir. Dia harus mengambil sisa makanan mereka setiap kali dia makan. Kali ini, Paige cukup beruntung menemukan tumpukan kecil rumput di sampingnya. Seharusnya itu menjadi makan siang burung. Dinosaurus itu terpaksa berkelahi dengan burung-burung untuk mendapatkan makanan. Sementara Peach menikmatinya. Sebuah bruiser yang dibuat dengan licik muncul. Yang satu ini mengambil Patsy. Ia melakukan putaran 180 derajat di udara. Ia begitu kuat dan atletis. Ini akan keluar dari paket Paige. Pada akhirnya, ayah Paige muncul. Tingginya 5 meter. Beratnya beberapa ton dan membuatnya takut. Dia harus meninggalkan Paige dan melarikan diri. Paige akhirnya diselamatkan. Dan sejak saat itu, ia memiliki lubang di kepalanya. Ini adalah bekas luka yang akan tetap bersamanya selama sisa hidupnya. Tetapi pada titik ini, ia tidak peduli. Dunia hutan prasejarah penuh dengan makhluk-makhluk mengerikan. Peachy segera terpikat oleh raksasa yang lewat dan mengikuti jejaknya, hanya untuk ditutupi kotoran. Ibu melemparkannya kembali ke ruang kerja dengan mulut penuh. Saudara-saudaranya hampir saja tercekik olehnya. Peachy yang malang tumbuh dengan pengecualian ini. Ia sekarang sudah cukup umur untuk memberi makan dirinya sendiri. Saudara laki-laki Paige bisa merobohkan pohon kecil dalam satu gerakan. Tetapi Paige bahkan tidak bisa mendorong sebatang pohon muda ke atas. Dia bahkan secara tidak sengaja menggantung dirinya sendiri. Apakah ini benar-benar anak naga yang sama? Jijik, Peachy bermain dengan burung itu setiap hari. Sampai hari Peach datang ke sungai. Dan di sana, dikelilingi oleh kupu-kupu. Sosok cantik muncul. Peach jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia tertarik oleh lubang di kepala Peachy. Sedikit yang Paige ketahui, bahwa lubang ini suatu hari nanti akan menjadi alat penggoda. Paige dengan senang hati mulai berputar-putar. Ketika ia lelah berputar, ia turun dan beristirahat. Setiap hari sejak itu, Paige datang ke sungai sebagai orang bodoh. Tetapi sang dewi tidak pernah muncul lagi. Hari demi hari, Akse akhirnya tidak tahan lagi. Ia menemukan bahwa keluarga Dewi telah pindah. Musim dingin semakin dekat. Keluarga Paige juga sedang dalam perjalanan. Ia tidak sabar untuk bertemu dengan sang dewi. Tetapi nasib kembali mempermainkannya. Sambaran petir yang menyambar. Sambaran petir menyambar, membuat hutan kering terbakar. Dalam kobaran api, ibu Paige dan anak-anaknya dikepung dan dibunuh oleh dua naga. Dan Paige dan saudaranya yang telah dipisahkan juga berada dalam bahaya yang sama. Kemudian ayahnya datang untuk menyelamatkannya. Ia memiliki tubuh yang besar, tetapi ia tidak dapat mengalahkan keganasan karnivora dari yang lain. Ia secara bertahap dikalahkan. Ayah yang heroik ini, ia berjuang sampai akhir hayatnya. Menyaksikan pemandangan ini, kedua bersaudara itu tumbuh dewasa dalam semalam. Keesokan harinya ketika mereka muncul dari semak-semak, rumah mereka yang dulu hancur berantakan. Tanpa keluarga mereka, saudara-saudara harus mengikuti kawanan dalam perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Peach dipertemukan kembali dengan sang dewi. Akhirnya ia mengetahui nama sang dewi. Mereka melakukan perjalanan bersama melalui pegunungan dan lanskap, melalui hari berawan dan cerah, dan cinta sedang berkembang. Tetapi ketika kelompok itu sampai di sebuah cekungan, bahaya muncul di kepala yang buruk. Seekor Tyrannosaurus Rex telah melihat mereka sebagai predator teratas di zaman prasejarah. Ia dan teman-temannya pindah bersama, memaksa semua anak kecil dalam keluarga berhidung tebal turun ke sungai. Ini termasuk Patsy bersaudara dan sang dewi. Dalam situasi putus asa, mereka harus melompat ke sungai yang deras. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketiga anak muda itu terdampar di pantai. Meskipun mereka sekarang telah bertahan, tetapi di dunia dinosaurus, di mana daging adalah yang terkuat, sudah menjadi takdir mereka untuk diburu dan dibunuh. Tiba-tiba tanah bergetar. Keluar dari kabut datang
keluarga naga berhidung tebal mulai bermigrasi ke atas gunung. Sementara kepala suku mereka ditinggalkan di sisi lain gletser. Hal ini menyebabkan pemimpin kehilangan otoritas dan wajahnya. Dia bersumpah untuk membuat pemimpinnya, Patsi, membayar. Saat senja, sang patriark tiba dari sisi lain gunung. Dia menantang Patsi untuk berduel. Itu adalah duel tentang status keluarga dan lebih banyak tentang kebanggaan. Jadi, meskipun peluang yang ada bertumpuk-tumpuk terhadapnya, Patsi harus menghadapinya secara langsung. Pria kecil kurus itu dengan mudah didorong oleh sang kepala keluarga. Ia tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Ia akhirnya dilemparkan ke tanah. Batang pohon menghantamnya dengan keras. Patsi telah kehilangan martabatnya dan keinginan untuk hidup. Ia berbaring diam-diam di bawah batang pohon tanpa makan atau minum sampai gelap. Pada malam hari, segala macam hewan mulai keluar. Mereka semua mengincar sepotong daging yang besar ini. Untungnya, teman Patsi, Aksebit, tidak menyerah padanya. Dia memberitahu Patsi untuk memikirkan kehidupan ayahnya. Ia menyuruhnya untuk memikirkan kembali kepahlawanan ayahnya. Jika ia mati, ia harus mati seperti ayahnya, bukannya berbaring di tanah seperti cacing. Hal ini menyegarkan kembali semangat Patsi. Get it off me! You are not a piece of meat! I am not a piece of meat! Get out of here! Patsi terbangun, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Ia akan kembali ke keluarganya dan mendapatkan kembali martabatnya. Pada saat itu, keluarga itu berada dalam bahaya lagi. Seekor dinosaurus ganas menyerang sang patriark, dan tindakan kekerasan sang patriark sebelumnya. Ia telah kehilangan otoritasnya. Tak satu pun dari para naga yang bersedia menyelamatkannya. Saat itulah Paige melangkah masuk, berpikir bahwa ia akan mati. Ia mengatakan kepada saudaranya, Patsi, untuk tidak mengorbankan dirinya sendiri tanpa perlu. Ia mengatakan kepada saudaranya, Patsi, untuk tidak mengorbankan apapun. Satu demi satu, dinosaurus mengelilinginya. Patsi teringat akan ayahnya yang telah meninggal di rahang mereka. Ia teringat akan cobaan berat yang ia dan saudaranya alami. Dengan gemuruh, ia memimpin keluarga. Ia meraung dan memimpin keluarganya maju. Bocah naga ini, yang dibenci sejak lahir, akhirnya ia tumbuh menjadi seorang pejuang yang tak kenal takut. Dalam satu gerakan, ia melepaskan sang pemimpin. Lawannya tidak mau kalah. Ia menggigit lehernya dengan sepenuh hati. Dalam huru-hara, cakar alfa tersangkut di lubang besar di kepala Peach. Peach memutar kepalanya dan berhasil mematahkan cakarnya. Peach menindaklanjuti kesuksesannya. Ia merontokkan gigi pemimpinnya lagi. Pada akhirnya, sang pemimpin dibiarkan sendirian. Kemenangan besar bagi naga berhidung tebal. Dan Peach mendapatkan rasa hormat dari semua rekan-rekannya. Ia menjadi kepala klan yang baru. Ia tidak membalas dendam kepada saudaranya. Sebaliknya, ia memerintah dengan kasih dan pengampunan. Sejak saat itu, ia dan sang dewi berhasil jatuh cinta. Beberapa tahun berlalu, sang dewi meletakkan sekumpulan telur naga, dan pasangan itu mengawasi mereka setiap hari. Mereka menunggu dengan penuh antisipasi untuk kedatangan bayi baru. Akhirnya, seekor anak naga kecil muncul dari cangkangnya. Ia menjelajahi dunia dengan rasa ingin tahu, sama seperti Pici satu dekade yang lalu, dan gigi yang Pici rontokkan. Setelah 200 juta tahun terkubur dalam debu, itu digali oleh abad baru. Orang-orang bahkan tidak bisa membayangkan bahwa ia telah menyaksikan pertempuran yang luar biasa. Sejarah dinosaurus kecil